Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah. Amma ba'du. Hukum salat istikharah. Hukumnya salat istikharah adalah sunnah. 1. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Artinya, ya Allah aku beristikharah, meminta pilihan dengan ilmumu. Aku memohon kekuatan dengan kekuasaanmu. Dan aku memohon keutamaanmu. 2. Hadis Bukhari dari Jabir. Artinya, Rasulullah mengajarkan kami beristikharah dalam seluruh perkara sebagaimana beliau mengajar kami surat Al-Quran. Beliau bersabda, apabila kalian bermaksud sesuatu, maka salatlah 2 rakaat sunnah kemudian berdoalah. Waktu pelaksanaan salat istikharah. Salat istikharah boleh dilaksanakan kapan saja, baik siang maupun malam. Kalau dilakukan malam hari pada saat salat tahajud karena memang waktu seperti itu sangat utama. Namun intinya adalah ketika kita menghadapi persoalan yang berat maupun yang ringan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berniat melakukan suatu urusan, hendaklah dia sholat 2 rakaat yang bukan fardu kemudian hendaklah dia berdoa. Allahumma, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan waktunya adalah kapan saja dan tidak terikat. Oleh karena itu Imam An-Nawawi berkata, istikharah disunahkan dilaksanakan di segala kondisi sebagaimana dijelaskan oleh nas hadis tadi. Al-Azkar, hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari 11 nomor 184. Dalam hadis tidak dijelaskan bagaimana jawaban akan diberikan. Meskipun Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyatakan hendaklah orang tersebut memilih sesuai dengan pilihan hatinya menjadi condong terhadap suatu pilihan setelah sholat. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh sejumlah ulama karena hadis yang menjadi rujukan Imam Nawawi adalah hadis doif. Para ulama hanya menegaskan bahwa jangan memilih pilihan yang ada sebelumnya yang hanya berdasarkan kepada hawa nafsu. Fathul Bari 11 nomor 187. Jadi yang seharus dilakukan adalah, setelah kita melaksanakan sholat istikharah kita pilih mana yang terbaik berazam dan menyerahkan segala urusannya pada Allah. Karena kalau pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik, maka Allah akan memudahkannya bagi orang tersebut dan akan memberkahinya. Tetapi jika hal tersebut adalah sebaliknya maka Allah akan memalingkannya dan memudahkan orang tersebut kepada kebaikan dengan izinnya. Bughyatul Mutatawi, fi Sholat At-Tatawu, halaman 105. Kami tidak mendapatkan dalil sahih yang menjelaskan tentang batasan minimum maupun maksimum pelaksanaan sholat istikharah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Anas, apabila engkau berniat melaksanakan suatu urusan, maka minta pilihan pada Tuhanmu mengenai urusan tersebut 7 kali. Kemudian perhatikan mana urusan yang pertama dipilih oleh hatimu. Karena kebaikan ada padanya. Hadis tersebut tadi dihoif sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar. Sanadnya doif sekali. Fathul Bari 11 nomor 187. Al-Iraqi berkata, mereka para rawi, memang terkenal tetapi di antara mereka ada rawi yang terkenal dengan kedoifannya, bahkan sangat doif, yaitu Ibrahim bin Al-Baro kitab Al-Azkar An-Nawawi dan Tuhfatul Abror As-Suyuti halaman 162-163. Tata cara salat istikharah. Niat. Hal pertama yang akan dilakukan adalah membaca niat. Tanpa niat amalan kita tersebut tidak akan diterima. Niat bisa diucapkan secara pelan atau bisa diucapkan di dalam hati. Meskipun diucapkan di dalam hati, Allah akan tahu niat kita. Usoli sunatan istikharati rokataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Menghadap kiblat. Salat tidak akan syah jika tidak menghadap kiblat. Oleh sebab itu salat istikharah yang dilakukan haruslah menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam adalah Ka'bah sehingga umat muslim diwajibkan untuk salat menghadap ke Ka'bah atau kiblat. Takbiratul Ihram. Setelah menghadap kiblat, barulah kita bisa memulai salat istikharah dengan melakukan takbiratul ihram. Membaca doa iftitah. Pada rakaat pertama sebelum membaca surat Al-Fatihah, kita harus membaca doa iftitah terlebih dahulu.
Doa iftitah ini hanya dibaca pada rakaat pertama saja sedangkan untuk rakaat kedua tidak perlu dibaca. Bunyi doa iftitah untuk golongan Muhammadiyah berbeda dengan doa iftitah untuk golongan NU atau Nahdlatul Ulama. Membaca Al-Fatihah. Tata cara sholat istikharah yang tidak boleh dilupakan adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sendiri merupakan syarat syahnya sholat. Jika surat Al-Fatihah lupa dibaca akibatnya adalah sholat tidak akan diterima. Membaca surat pendek. Sehabis surat Al-Fatihah selesai dibaca, kita diwajibkan untuk membaca surat pendek. Sebenarnya orang yang melakukan sholat istikharah bisa memilih surat pendek yang diinginkannya. Namun alangkah baiknya jika surat pendek yang dibaca adalah surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Salam. Sebelum salam. Gerakan sholat pada sholat istikharah ini sama dengan gerakan sholat fardu. Tidak ada bacaan khusus yang menyertai gerakan sholat tersebut, yang dibaca adalah bacaan salat fardu biasa. Setelah orang muslim mengucapkan salam, barulah orang muslim itu bisa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sedang dihadapinya. Tidak lupa dia membaca doa setelah salat istikharah selesai. Doa setelah salat istikharah. Allahumma inni astaghfiruka biilmika wa astaqdiruka bikudrotika wa as'aluka min fadlika lazhim. Fainaka takdiru wala akdiru wala alamu, wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amro khairuli fi dini wa ma'ashi faqdurhuli wa yasirhuli summa barikli fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hazal amro syaruli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajlihi fasrifu ani wasrifni anhu waqdurlil khairo haitsu kana summa rodini bihi. Artinya, wahai Allah, bahwasanya aku mohon pilihan olehmu dengan ilmumu, dan mohon kepastianmu dengan kekuasaanmu, serta mohon kepadamu dari anugerahmu yang maha agung. Karena engkaulah zat yang berkuasa, sedang aku tiada kuasa, dan engkaulah zat yang maha mengetahui, sedang aku tiada mengetahui, dan engkaulah zat yang mengetahui yang gaib. Wahai Allah, jika adanya, engkau ketahui bahwa urusan ini adalah baik bagiku, untuk duniaku, akhiratku, penghidupanku, dan akibat urusanku untuk masa sekarang maupun besoknya, maka kuasakanlah bagiku dan permudahkanlah untukku. Kemudian berkahilah dalam urusan itu bagiku. Namun jikalau adanya, engkau ketahui bahwa urusan itu menjadi buruk bagiku, untuk duniaku, akhiratku, penghidupanku, dan akibatnya persoalanku pada masa sekarang maupun besoknya, maka hindarkanlah aku daripadanya, lalu tetapkanlah bagiku kepada kebaikan. Bagaimanapun adanya kemudian ridhoilah aku dengan kebaikan itu. Salat istikharah tidak selesai begitu saja. Masih ada hal yang harus dilakukan setelah pelaksanaan salat istikharah selesai dilakukan. Setelah salat istikharah selesai orang muslim yang melakukan salat istikharah dituntut untuk melapangkan hatinya atas apa yang menjadi keputusan Allah. Seperti kata Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Bunyinya adalah sebagai berikut ini, setelah melakukan salat istikharah dan berdoa kemudian lakukanlah tindakan yang sesuai dengan hati nurani. Pendapat Nawawi itu mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni yang bunyinya adalah apabila engkau memiliki maksud sesuatu, maka beristiqorohlah kepada Tuhanmu sebanyak 7 kali, lalu lihatlah kepada apa dan siapa hatimu bercondong. Maka disitulah letak kebaikan akan ada. Mimpi dan jawaban salat istikharah. Mimpi setelah salat istikharah. Banyak yang mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan jawabannya melalui mimpi. Mimpi itu seperti tradisi yang ada di Indonesia jika segala penentuan atau hasil akhir dari salat istikharah akan diberitahukan melalui mimpi. Sehingga ketika salat istikharah selesai dilakukan, orang muslim tersebut harus tidur. Jika dia bermimpi yang berhubungan dengan apa yang menjadi permasalahannya, bisa dikatakan itu adalah jawaban atau hasil finalnya. Sayangnya pandangan dan persepsi masyarakat Indonesia akan hal tersebut kurang tepat. Ditambah lagi tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Memang tidak ada salahnya mengandalkan hasil final dari salat istikharah melalui mimpi. Jika mimpinya tersebut adalah hal baik, yang menjadi permasalahan kini adalah bagaimana jika mimpi tersebut justru mimpi yang kurang baik atau buruk. Mimpi tersebut justru tidak membawa maslahat bagi orang yang melakukan salat tersebut.
Mimpi bukan menjadi tolak ukur hasil final dari salat istikharah yang dilakukan sebab asal mimpi ada 3 macam yaitu sebagai berikut ini. 1. Mimpi yang datangnya dari setan. 2. Mimpi yang datang dari Allah. 3. Mimpi yang datang dari dalam diri sendiri. Jawaban salat istikharah. Jika kita tidak boleh mengandalkan mimpi setelah melaksanakan salat istikharah, lalu bagaimana kita mengetahui kalau salat istikharah kita telah terjawab? Memang sampai saat ini belum ada dalil yang pasti yang membahas mengenai jawaban dari salat istikharah yang dilakukan. Namun kita bisa melihat jawaban salat istikharah berdasarkan kata dari beberapa ulama besar yang mengatakan berikut ini. 1. Mengambil keputusan yang menjadi keyakinan dengan perasaan pasti. 2. Seseorang sebaiknya mengambil keputusan yang menjadi keyakinannya. Entah itu sesuai dengan suara hatinya maupun tidak. Hal itu dikarenakan kebaikan merupakan sesuatu yang ada pada apa yang telah menjadi keyakinannya. Bukan berasal dari kecocokan di dalam hatinya. 3. Suara hati sering dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah masalah tentang perasaan yang sifatnya subjektif dan tidak ada hadis yang membahas tentang hal tersebut. Jawaban istikharah bisa terlihat pada hati orang muslim yang bersih. Sehingga hati akan murni dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang bagus. Manfaat salat istikharah. Salat istikharah memiliki fungsi dan manfaat. Manfaat dan fungsi tersebut harus diketahui oleh umat Islam agar mereka bersemangat ketika melakukan amalan salat istikharah. Berikut ini adalah fungsi dan manfaat dari salat istikharah yang harus diketahui. Mantap dengan urusannya, fungsi dari salat istikharah adalah bisa lebih memantapkan urusannya tersebut. Hal itu dikarenakan salat istikharah bisa dilakukan untuk memohon kepada Allah agar apa yang menjadi urusannya tersebut diridhoi dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat istikharah yang dilakukan, semua urusan yang diridhoi oleh Allah bisa berjalan dengan lancar. Tanda jika hal tersebut tidak baik, fungsi salat istikharah yang lainnya adalah sebagai tanda jika urusannya tersebut atau jodohnya tersebut bukanlah orang yang baik. Ketika urusannya atau jodohnya tersebut bukanlah urusan yang baik, Allah akan mendatangkan penghalang atau akan dicegah untuk tidak melakukan urusan tersebut karena dianggap buruk. Jika jodoh tidak baik maka Allah juga akan menghalanginya. Hal itu seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya adalah boleh jadi kamu membenci sesuatu. Padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tawakal kepada Allah. Melakukan salat istikharah memiliki manfaat untuk memupuk rasa tawakal kepada Allah. Hal itu dikarenakan apapun yang akan menjadi keputusan Allah nantinya harus bisa diterima oleh orang muslim tersebut. Tidak hanya itu saja. Salat istikharah bisa membuat orang muslim menyerahkan segala perkara atau permasalahan yang dihadapinya kepada Allah jika hal tersebut sering dipupuk. Bisa menambah iman atau keyakinan orang muslim tersebut terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bahasan tentang salat istikharah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf, wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah.